Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu, serta Ibu ucapkan selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ini ya, di mata kuliah terapan aplikasi perkantoran. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang materi tentang rumus dan fungsi tabel pada Microsoft Excel. Jadi rumus dan fungsi sendiri ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Jadi rumus itu sendiri adalah, jadi apa itu rumus? Jadi rumus itu sendiri adalah suatu formula ya, formula yang kita gunakan di dalam Microsoft Excel untuk menghitung nilai-nilai tertentu. Misalnya saja untuk menghitung nilai rata-rata itu kan biasanya kita harus merumus ya, formula dari rata-rata, misalnya 20 ditambah 30 ditambah 20 lagi. Nah, jumlah semua itu dibagi dengan jumlah itemnya. Tadi kan ada jumlah item, kumpulan datanya itu ada 3. Jadi jumlah keseluruhannya itu dibagi dengan 3. Itu dengan menggunakan, itu yang dimaksud dengan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus itu kan terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah, makanya di dalam Excel itu kita kenal adanya fungsi. Fungsi itu untuk mempersingkat cara yang digunakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mempersingkat akhir dari kumpulan data tersebut. Misalnya tadi kan pada saat kita mau menggunakan atau mendapatkan nilai jumlah total misalnya ya, kita tambah 1, tambah 2, tambah dan seterusnya. Nah, kalau di fungsi itu berarti kita mempersingkat cara itu dengan menggunakan fungsi. Nah, di Excel ada namanya fungsi sum ya, sum. Jadi sum kita sorot saja semua sama dengan dan pakai sum. Jadi rumus dan fungsi ini adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi fungsi itu sendiri adalah bagian dari rumus. Jadi bagian dari rumus untuk mempersingkat langkah-langkah atau cara untuk menghitung nilai yang ada pada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri itu fungsi itu ada, kita kenal namanya fungsi tabel. Nah, fungsi tabel sendiri itu terbagi dua, ada fungsi tabel secara VLOOKUP dan ada fungsi tabel secara VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti dia secara vertikal, pembacaan tabel secara vertikal, kalau VLOOKUP itu horizontal. Nah, sebenarnya untuk materi ini pasti tidak asing lagi buat kalian ya, karena sudah pernah dapat di semester 1, yaitu di Microsoft Excel juga ya, ada dasar-dasar penggunaan rumus dan fungsi. Nah, mungkin di sini ya, bukan lagi mungkin, tapi di sini kita akan belajar lebih advance-nya sedikit dari yang pernah kita dapatkan dari yang sudah lalu ya. Cuma mungkin ada yang masih sudah agak lupa ya, kita akan ulangi kembali dan kita akan tambahkan sedikit penggunaan fungsi table di dalam Microsoft Excel. Coba kita buat ya. Jadi untuk menggunakan seperti ini ya, ini Ibu membuat di PowerPoint ini menggunakan hyperlink ya, hyperlink. Jadi kalian juga tinggal diklik saja, nanti link dari sini. Ini Ibu menggunakan contoh kasus di sini Excel. Jadi pada saat Ibu klik itu akan mengarah ke file yang dimaksud. Nah, ini dia. Nah, ini filenya Ibu sudah buat ya, karena kalau Ibu buat dari pertama durasinya pasti akan lebih banyak lagi. Jadi Ibu ini buat tabel seperti ini. Ini nanti kita akan baca secara horizontal, kalau ini secara vertikal. Ini contoh kasusnya ya. Tapi untuk Ibu contohkan dulu untuk penggunaan rumus tadi. Misalnya kita mau menambahkan, misalnya ini 25
Nah, pada di Excel kan pasti kalian tahu ya, untuk menggunakan rumus itu harus dimulai, begitupun dengan fungsi ya, harus dimulai dengan tanda sama dengan, misalnya 34 ditambah 25 ditambah ini dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini penggunaan rumus ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang kalau kita gunakan rumus seperti ini. Makanya di Excel itu ada namanya fungsi untuk mempersingkat ini tadi yang Ibu jelaskan tadi di depan, bahwa untuk mempersingkat cara-cara ini, rumus-rumus ini yang panjang ini, kita bisa mempersingkat dengan menggunakan fungsi. Mungkin kalian pasti dan sangat ingat ini ya. Ini menggunakan fungsi sum. Jadi kumpulan data tadi, kumpulan data ini misalnya kita ada kumpulan data seperti ini ya, seperti ini ya, kita tinggal sorot saja. Untuk kalau menggunakan sum, sorot saja di sini, atau bisa juga diketik sum seperti ini, baru kita sorot dari atas, ini akan muncul nilai totalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau singkat lagi, tinggal blok, baru di sini di menu home ada sum, ini akan muncul. Nah, di sini ada misalnya mencari nilai rata-rata ya, kalian tinggal blok dan average-nya ini akan muncul di bawah. Ini average-nya ya, rata-ratanya dan seterusnya. Di sini ada semua ya. Nah, itu secara singkat tentang penggunaan rumus, dan ini Ibu sangat yakin dan sangat percaya kalian sudah dapatkan dulu di semester 1 ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana penggunaan ini pun sebenarnya penggunaan fungsi tabel sudah pernah ya. Cuma di sini yang akan Ibu perlihatkan contohnya agak lain dari yang sudah lalu ya. Jadi anggaplah ini ada data biodata mahasiswa, ada misalnya di sini tanggal lahir. Jadi Ibu untuk tanggal lahirnya dan tempat lahirnya Ibu ini cuma karang-karang ya. Jadi kalau ada namanya di sini terus kebetulan seperti ini ya, itu kan cuma contoh saja ya, nggak usah di ini. Misalnya di sini Ibu tanggal lahirnya misalnya 2001 seperti ini. Nah, 2001 Ibu sorot saja ya. Wow, sama semua. Nah, misalnya di sini ada 10 Maret, terus di sini ada 25 ya, supaya cepat durasinya tidak terlalu lama karena ini cuma contoh kasus saja. Nanti kalian bisa jadi tugasnya kalian nanti silakan mencari juga masalah. Jadi mencari lagi masalah ya, silakan mencari masalah yang bisa kalian terapkan cara VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kita lihat, nah ini sudah ada misalnya. Nah, sekarang kita mau membuat slip, misalnya slip pembayaran ya. Slip pembayaran ada nanti prodinya, ada berapa biaya pembayarannya, terus kaprodinya juga muncul ya. Terus ada nama, NIM dan seterusnya ini. Nah, sekarang kita anggaplah kita mau buat misalnya di sini STIMIK Akbar, terus misalnya slip pembayaran semester mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan misalnya masukkan NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi untuk ininya di sini ada nama mahasiswa, terus di sini di bawahnya misalnya ada tempat atau tanggal lahir ya. Sebenarnya Ibu tadi harus buat ini ya,
ada berapa durasinya. Nah, selanjutnya ada tadi nama, misalnya ya, ini kan cuma contoh saja ya, misalnya ada nama biaya SPP ya, biaya BPP, biaya BPP-nya berapa, terus di bawahnya ada misalnya kita tampilkan misalnya nama ketua prodinya juga, misalnya di sini. Misalnya di sini ada tampil juga ketua prodi sebentar mengetahui di sini ya. Nah, di sini ada ketua prodi ya. Kalau di sini misalnya ada bendahara. Nah, bendaharanya kita itu misalnya sini ada Ibu Neneng Aulia terus di sini ya, kita mergekan dulu ya, kita mergekan supaya tampilannya agak lebih bagus sedikit. Ibu rubah dulu hurufnya jadi Times New Roman misalnya. Nah, selanjutnya, nah kita mau tampilkan di sini. Nah, pada saat ibu ganti di sini NIM-nya, di sini otomatis akan berganti semua juga nantinya ya. Jadi kita cuma menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang kita ambil dari tabel ini ya. Jadi nanti ada biaya, ada nama prodinya juga. Ya, nama prodi di sini belum ada ya. Ibu insertkan. Jadi kalau mau menginsert tinggal diklik kanan, insert. Di sini ada nama program studi, nama prodi ya. Ibu singkat saja. Nah, di sini jadi di sini anggaplah ada titik duanya. Titik duanya ya tinggal disorot saja, perkecil seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara memberikan validasinya. Di sini ada ini ada di data. Ini kita akan menggunakan data validation nanti di sini. Jadi kita akan memvalidasi data pada saat kita klik di sini. Ini di sini akan terganti sendiri nantinya. Nah, kita tapi harus ada source-nya ya. Di sini yang menjadi kunci di sini adalah NIM. Yang ini ya, ada NIM. Jadi kita arahkan kursornya ke sini. Terus kita klik data validation. Kita pilih yang ini, yang list ya. Jadi setelah itu kita cari source-nya. Source-nya itu ada di sini. Yang ini NIM ini akan kita tampilkan nanti di sini. Setelah itu kita klik kembali baru di oke. Nah, ini pada saat kita sorot ini NIM-nya ini sudah ada semua ya. Ini ada NIM, ada semua NIM-nya. Tinggal kita lihat NIM-nya ini ada. Nah, pada saat ibu ganti di sini NIM-nya, ini nanti akan muncul sendiri di sini. Akan muncul sendiri nama, terus nama prodi, biaya, dan kaprodinya. Ya, dengan kaprodinya. Jadi nanti contoh kasus yang tugasnya, ya. Jadi contoh kasus tugasnya nanti jangan mengambil seperti ini ya, cari contoh kasus yang lain yang kira-kira bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan menggunakan data validation. Jadi data validationnya di sini tidak selamanya NIM. Jadi yang menjadi ID yang menjadi kunci dari tabel yang akan dibuat tadi. Nah, misalnya seperti nama mahasiswa. Nama mahasiswa kan ini ya, yang ini mau diambil. Nah, ini tabelnya jadi nanti
menggunakan VLOOKUP karena dia akan membaca dari ini, dari atas ke bawah ya. Jadi kalau 78 namanya Anugrah dan seterusnya. Nah, cara membuatnya di sini adalah pasti kalian masih ingat ya. Jadi menggunakan VLOOKUP. Ini VLOOKUP, klik tabelnya, selnya di sini. Ini yang akan dicari ya, titik koma atau koma. Jadi titik koma dan koma ini opsional ya, tergantung dari setting dari laptopnya kalian. Setelah itu kita klik, kita data source-nya. Jadi yang diblok itu mulai dari ID-nya saja sampai dengan data yang akan kita ambil. Ini. Setelah itu kita F4. Jadi ada juga biasa laptop tidak mau kalau cuma langsung F4. Jadi boleh menggunakan Fn plus F4. Nah, kalau sudah berubah dolar seperti ini berarti sudah selesai. Sudah bisa terkunci. Nah, selanjutnya dari kolom ini yang kita sorot tadi, ini nama kan ada di kolom kedua, berarti koma 2. Nah, sekarang koma 0 atau false. Jadi kalau data ini tidak benar, berarti dia akan 0 atau bernilai salah. Tapi kalau kan ada cuma dua pilihan ya. Kalau dia tidak benar berarti salah, berarti kalau ini untuk benarnya, ini yang 0 ini untuk bernilai salah. Kita enter. Nah, ini muncul NIM-nya yang ini dibaca Anang Ma'ruf. Jadi kalau misalnya ibu ganti-ganti di sini, ini akan muncul sendiri. Nah, sekarang selanjutnya ya. Jadi mungkin ini kalian baru dapat ya. Mungkin ada yang sudah dapat juga ya. Jadi kalau ada yang sudah tahu silahkan saling belajar tanya kita mantap untuk kita ajari ya. Jangan simpan-simpan ilmu tak ya. Jadi samannya ini bukan samannya seke-seke, tapi ingat jangan bilang harus bilang ibu ndak seke-seke, jangan seke-seke, bukan berarti kamu ibu ini untuk copy paste ke temanmu, tidak. Dia akan tahu pada saat kalian kirim share ke Google Drive tugasnya itu akan terdeteksi di situ. Jadi harus diajari juga, tapi harus diajari ya temannya sendiri yang kerjakan baru diajari seperti ini caranya ya, bukan langsung kasih filenya baru di copy paste ubah namanya, enggak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tanggal lahir. Nah, ini ada juga tanggal lahirnya. Nah, di sini ada 2 sel ya, ada 2 sel di sini, ada 2 sel. Nah, di sini kita mau gabungkan saja. Di sini ada tempat lahir, tanggal lahirnya. Nah, kalau seperti itu ada namanya di Excel itu ada namanya ini concatenate namanya. Jadi dia menggabungkan 2 sel kita gabungkan jadi satu. Nah, kita tuliskan dulu ini concatenate-nya, baru kita kasih VLOOKUP seperti ini ya. Jadi VLOOKUP yang 2 tadi kita mau gabungkan jadi 2 sel tadi. Jadi tetap dia membaca di sini ya. Jadi sebenarnya sama tadi ya, sama yang kita sorot ini, cuma kolomnya ini dia kolom ke-3 dan ini kolom ke-4. Jadi tinggal di F4, 3,0 belum ya, karena kita kan mau kita mau ambil lagi yang satunya, yang tanggal lahirnya. Nah, bagaimana kalau kita mau gabungkan dalam satu ini? Nah, caranya seperti ini, tinggal kita ambil lagi ya, kita ambil lagi. Kalau di Excel itu tanda dan seperti ini, dia memisahkan function atau memisahkan rumus. Jadi kalau misalnya ada tanda dan, dia bisa memisahkan rumusnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ada koma ya, ada koma setelah Maluku tadi ada koma, baru muncul lagi
VLOOKUP. VLOOKUP di sini, VLOOKUP di sini ya. Kita bisa copy saja ini. Kita bisa copy ini karena sama tadi ya. Jadi yang membedakan itu cuma ya, di situ kita copy. Terus koma berapa tadi itu kan untuk tanggal lahirnya itu koma 4 ya, koma 4, 0 ya. Kita coba. Jadi kalau misalnya kita enter dan salah ya, kentar atau gitu. Nah seperti ini seperti ini ya. Ini sudah muncul. Jadi setelah koma itu ada spasi ya, kita spasi di sini ya. Ini sudah ada spasinya. Jadi pada saat Muhammad Abdillah ini, dia pada saat ibu ganti ya, karena tadi tanggal lahirnya sama semua ya, ada 23, ada berapa tadi itu ya, ya ini ya, ini ada yang beda ya. Jadi dia berganti sendiri ini, seperti ini. Nah selanjutnya nama prodi. Nah kalau nama prodi ini dia menggunakan VLOOKUP karena dia membacanya secara horizontal ya, dari baris ya, baris pertama nama prodi, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kodenya dia membaca dari kiri ke kanan. Ini misalnya ini kode prodi, kalau 22 itu dia teknik informatika, kalau dia 21 dia sistem informasi. Terus kalau 22 itu biayanya misalnya BPP-nya 3,5, kalau sistem informasi 3,7, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan tabel seperti ini, wah pasti kalian bisa menebak bahwa ini nanti pasti menggunakan fungsi tabel VLOOKUP. Nah selanjutnya kita lihat ada nama prodi, sama ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP tetap berpedoman di sini juga, titik koma. Nah kita ambil yang isinya saja ya, kita klik baru F4. Ada yang menggunakan F4, ada tidak. Nah sekarang yang akan kita ambil adalah ini ya, baris kedua ini dari sini, ini kodenya ini. Nah untuk yang akan kita ambil adalah nama prodi, dan dia dia berpedoman ke ini 22. Nah kita lihat dulu ya, 22 ini ya. Untuk 22 ini di data sini, di data NIM ini dia berada di ini, yang ini ya, 22 atau 21 di NIM ada di sini ya, ada di ini. Nah dia berada di karakter keberapa? Kita hitung dari 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di karakter kelima ya, berarti 5. Dan yang akan kita ambil adalah 21 atau 22, berarti 2 karakter ya. Ini ada 1, ada 2. Jadi 2 karakter. 22 sama 21 cuma 2 digit, 2 karakter saja. Berarti dia diambil ke karakter kelima, dan berapa karakter adalah 2 karakter. Nah sekarang kita lihat dia berada di pastinya di tengah-tengah ya. Nah di sini ulang berarti VLOOKUP, berarti mid. Jadi ada midnya di sini, ada mid. Nah di sini ibu sudah jelaskan tadi, berarti dia karakter kelima dan 2 karakter yang akan diambil. Nah, selanjutnya di mana kita mau ambil ini yang kode ini yang kode 22 atau 21 ini, di mana kita ambil? Berarti ada di tabel ini. Kita sorot saja. Setelah itu kita F4 lagi kembali ya, F4. Nah selanjutnya untuk nama prodi ini dia berada di baris ke-2, berarti yang kita ambil adalah 2,0. Berarti kalau di statementnya salah, berarti dia akan muncul 0 ya, atau false. Berarti kita enter. Nah ini akan muncul karena dia di sini 21. Nah coba ibu ambil yang 22, ini akan muncul teknik informatika. Nah begitupun dengan BPP-nya. BPP-nya ini kan kita sudah ambil bahwa kita sudah tahu bahwa source-nya itu ada di sini. Ini sudah kita gunakan rumusnya tadi ya, tinggal copy saja yang ini.
tinggal copy, terus kita Ctrl C, jangan lupa di enter dulu. Setelah itu kita arahkan kursornya atau selnya ke sini, ke biaya BPP di C berapa nih, C8 ya, kita paste. Nah sekarang untuk BPP tadi berada di baris ke-3, berarti ini saja yang kita rubah, berada di baris ke-3 yang ini ya, ini 1, ini baris kedua, baris ke-3, berarti kita rubah saja. Nah untuk memberikan AI juga ada juga ternyata masih bingung-bingung untuk memberikan RP saja ya, tinggal saja di sini deh, ini ada langsung ya, bisa juga di sini klik kanan, terus format cell, terus dikasih di accounting ini muncul ada ya. Kalau ndak mau yang itu, ini banyak, jangan bilang ndak ada bu, ndak ada RP-nya, pasti ada ya, pasti ada RP-nya. Ini seperti ini. Nah selanjutnya ini untuk Kaprodi juga. Kaprodi pada saat ini kan sama juga source-nya ya, sama source-nya di sini, dia baris ke-4, 1 2 3 4 misalnya. Nah di sini tinggal di copy tadi lagi, tadi kan kita sudah mengcopy ya, berarti masih ada pastinya pada saat dipaste ya, tinggal dipaste lagi satu kali lagi, paste. Nah berarti dia baris ke di sini, baris ke-4 tadi, seperti ini muncul kan. Nah coba ibu ambil yang Kaprodinya yang lain, misalnya yang TI, yang SI ya, ini kan Kaprodinya SI. Nah kalau Kaprodinya TI ya, kalau Kaprodinya SI misalnya ibu ambil yang 21 kodenya, nah ini akan muncul dan berubah sendiri seperti itu ya. Jadi sebenarnya penggunaan rumus ini terhitung mudah ya. Jadi ini juga satu, biasanya kan di slip ada tanggalnya ya, ada tanggalnya. Jadi misalnya kita mau cetak ya, tinggal blok saja semua, terus kita ini current kita ini kasih set print area, baru kita ini saja seperti ini nih, jadi dia akan muncul sendiri. Jadi kita sudah kurung ini, bahwa ini yang akan kita print, kita set print areanya. Nah bagaimana kalau yang ini, misalnya biasa juga kita mau mencetak ya, mencetak misalnya ada beberapa lembar, tapi yang ini kita mau ulangi di setiap lembar kopnya ini, jadi seperti ini saja. Jadi ibu perbesar dulu kolomnya ya, supaya dia berubah menjadi misalnya 3 lembar. Misalnya di sini ibu kasih row height-nya itu 25. Nah pada saat ibu ambil lagi sampai kasih row-nya sampai 35 ya, supaya dia bisa sampai coba ini ibu print preview ya. Nah di sini kita misalnya ini ada 4 lembar ya, ini 4 lembar. Nah misalnya di sini kita nah ini adjustnya kita perkecil supaya ini masuk. Kalau misalnya kita sudah dengan yang panjang selnya ya, yang kita ketikkan kayak ini Wijaya S, ini kan terlalu panjang, jadi pada saat kita set kasih kecil sedikit itu akan kena namanya dia. Jadi ini saja yang akan kita rubah nih, adjust to ya, kita perkecil jadi 90 yang tadinya 100. Nah ini sudah masuk seperti ini. Nah ini yang ibu bilang tadi, pada saat kita pindah ke halaman 2 misalnya, ini kopnya ini hilangkan, ini hilangkan. Nah caranya untuk mengset itu ya, tinggal ini saja, print title, klik, nah print area ya, yang ini repeat ya, repeat
yang ini print preview itu akan muncul ini tadi yang tidak ada ya, itu akan muncul sendiri kopinya berulang. Ya mungkin ada juga sudah tahu ya, tapi ada mungkin yang belum paham ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Excel. Nah ini tadi sudah selesai ya, seperti ini. Jadi pada saat ibu ganti-ganti NIM-nya itu akan berubah sendiri datanya sesuai dengan data yang di masternya. Nah ini kita kembali ke sini lagi. Nah biasanya di sini ada tanggal ya, berarti kita berikan tanggal hari ini, tanggal pada saat dicetak itu akan otomatis. Jadi kita tidak ubah-ubah. Misalnya besok ada lagi misalnya datang untuk mencetak, misalnya kita ubah lagi tanggalnya. Jadi langsung saja dia akan otomatis sesuai dengan settingan tanggal di laptopnya kalian. Nah misalnya sama dengan di sini ada nama kotanya misalnya Makassar ya, Makassar. Nah sekarang kita tanda dan lagi karena ada fungsi yang akan kita masukkan. Nah di sini ada teks apa yang akan kita masukkan, teks hari ini ya, teks today ya, teks today. Nah teks today ini misalnya teks today ini seperti ini. Misalnya ada untuk tanggal itu dia ini kita kasih saja DDD seperti ini. Nah tapi kan masih ada sambungnya November, untuk sambungnya lagi itu bulannya dan tahunnya, berarti kita sambung saja seperti ini. Ini kita copy lagi, copy ini, yang ini kita copy ya, kita copy. Terus nanti di sini ya, di sini ada tanda, harus dikasih juga lagi tanda dan seperti ini, harus ada tanda dannya karena ada nanti kita mau sambung rumusnya ya. Nah setelah itu kita kasih dulu tanda ini sebagai spasi pemisahnya nanti ya, pemisahnya. Nah di sini kita paste double ya karena sudah ada tadi, kita paste, baru kita ubah di sini jadi mm. Jadi kalau misalnya cuma 2 itu dia akan menulisnya nanti bulan misalnya 11 ya, dia tidak kasih lengkap. Tapi kalau kita kasih panjang jadi 4 huruf itu dia akan baca nanti jadi bulannya itu lengkap. Nah sekarang kita tambah lagi dan kita kasih spasi di sini, setelah bulan kan ada spasinya, tahun lagi kan. Nah tanda dan lagi kita paste kembali, paste karena kita sudah copy tadi yang ini ya, kita paste. Nah sekarang kita apalagi yang kita ini adalah day, tadi ini day, ini month, dan ini year. Jadi year itu y seperti itu ya. Kita coba, kalau salah berarti kentara tonji value. Nah kita lihat yang mana salahnya, lihat dulu untuk kita lihat tidak ada, ini tidak ada tanda ininya ya, tidak ada tanda apa, tanda tutup kurungnya. Di sini ada seperti itu. Nah jadi biasanya kalau ada satu saja yang tidak muncul, yang misalnya titik koma atau tanda ini saja satu tidak ada tutupnya, itu akan bermasalah. Jadi misalnya besok kita mau buka ini, kita mau print, ini akan otomatis berganti jadi tanggal besok ya, sesuai dengan tanggal settingan di komputernya. Saya kira cukup untuk ini deh ya. Jadi tugasnya adalah silahkan buat cari masalah ya, cari masalah
contoh kasus lain selain dari yang seperti ini. Cari contoh kasus, ya boleh menggunakan seperti ini, tapi misalnya NIM ya, NIM mahasiswa, tapi jangan lagi ambil yang data seperti ini, pembayaran seperti ini. Jangan ambil contoh yang mirip, yang sama dengan seperti ini, harus ada BPP, harus ada ini, dan seterusnya. Cari contoh yang lain. Yang jelasnya contohnya itu, contoh kasusnya nanti yang direkam juga, harus direkam ya contohnya. Jadi karena ibu ndak mau nanti ada yang copy paste, jadi ndak usah dikumpul file Excelnya, yang dikumpul hanyalah file hasil rekaman layarnya ya. Jadi kalau misalnya tidak mau muncul mukanya ndak masalah, yang jelasnya di situ ada suaranya muncul untuk menjelaskan. Nah, saya kira cukup ya. Jadi sekali lagi, jangan ambil contoh yang sama seperti ini. Boleh menggunakan contoh mahasiswa misalnya, tapi ambil kasus lain, misalnya nilai ke atau apa dan seterusnya. Dan saya kira cukup untuk ini ya. Jadi adalah hasil rekaman dari YouTube. Nah, selanjutnya itulah tadi contoh kasus penggunaan fungsi ya. Jadi penggunaan rumus dan fungsi, rumus tadi kayak sum dan sebagainya, saya kira kalian sudah di luar kepala nih semua itu ya, sudah tahu semua itu. Dan untuk fungsi tabel juga tadi itu kalian sudah tahu sebenarnya juga, cuman caranya tadi untuk memunculkan dengan menggunakan data validation itu mungkin baru ya buat kalian. Jadi silahkan buat tugasnya seperti itu. Ada data validationnya juga ya, terus ada HLOOKUP dan VLOOKUP-nya. Silahkan buat contoh kasus yang lain, dan semoga untuk selanjutnya kita nanti akan diskusi di WA kalau misalnya nantinya ada yang bermasalah pada saat mengerjakan tugas tersebut ya. Silakan bertanya saja deh, enggak ada, kalau ada yang tidak dipahami silahkan bertanya. Dan yang bertanya juga harus punya sopan santun ya. Jangan ini, karena ada beberapa kuliah ini ibu tidak membedakan antara senior dan junior, ibu samakan semua. Ibu sudah bilang di pertemuan pertama kemarin, ibu kasih semua nilai 100 poin, itu berhak semua dapat nilai bagus. Tapi ya untuk dalam perjalanan ke depannya itu bisa saja mungkin yang lebih senior. Cuma ya pastinya kalau misalnya ada di grup yang ibu catat namanya, entah ibu ndak kenal juga yang mana orangnya, selain ilmu yang bisa didapatkan deh, mudah-mudahan bisa merubah sikap kalian untuk lebih baik lagi ya. Saya kira cukup untuk pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang materi tadi ya. Dan ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.